Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naufal Arkananta El Arifin dari kelas D3 MI3C dengan NRP 0322030061. Saya dari kelompok 5. Yang pertama ada Baktiar Ansuryowo dengan NRP 0322030051. Yang kedua ada Ilham Akbar Ridwanda dengan NRP 0322030057. Dan yang ketiga ada Reka Dwi Pradika dengan NRP 0322030063. Berikutnya ada pembahasan. Yang pertama ada tujuan praktikum, yang kedua ada metodologi praktikum, yang ketiga ada perhitungan data, dan yang keempat pembahasan hasil perhitungan data. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan. Heat pump atau pompa kalor adalah suatu sistem yang memanfaatkan kalor yang dilepaskan di kondensor untuk pemanasan sehingga tidak dibuang ke lingkungan. Memiliki komponen utama sama dengan sistem refrigeran, yaitu kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Sehingga sistem kerjanya pun tidak jauh beda dengan siklus refrigerasi kompresi uap pada umumnya. Air Handling Unit AHU. Air Handling Unit AHU adalah perangkat canggih dalam sistem HVAC yang berfungsi mengontrol dan menyebarkan udara di dalam ruangan, yang dimana digunakan untuk pendinginan maupun pemanasan dengan udara luar yang disirkulasi kemudian difilter, dipanaskan, dan diatur kelembapannya sesuai dengan kebutuhan beban. Tujuan utama HU adalah meningkatkan efektivitas energi, mengambil panas yang dibuang dan memprosesnya kembali melalui AHU. Dilakukan bersama dengan heat exchanger, cooler, dan coil run around. Khusus fitur ini menurunkan permintaan yang ditempatkan pada koil pemanas dan mengatur konsumsi energi. Proses termodinamika pada siklus ideal refrigerasi kompresi uap yang terjadi pada komponen penyusun sebuah sistem refrigerasi sebagai berikut. 1-2 kompresi isentropik pada unit kompresor. 2-3 pembuangan panas pada tekanan konstan isobarik pada kondensor. 3-4 penurunan tekanan pada katup ekspansi. 4-1 penyerapan panas pada tekanan konstan pada evaporator dari lingkungan yang mengubah fase refrigeran dari fase vapor mixture titik 4 menjadi saturated vapor. Berikutnya ada tujuan praktikum. Yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi performa unit kondenser. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisa performa mesin heat pump dengan variasi kecepatan udara yang berubah. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisa efisiensi unit kondensor. Dan berikutnya ada metodologi penelitian, prosedur pengambilan data. Untuk melaksanakan praktikum ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Menghidupkan pompa air dari cooling water. Cek valve pada mesin heat pump, tes pada flow-nya. Yang kedua, semua valve dibuka terlebih dahulu. Yang ketiga, hubungkan mesin heat pump dengan instalasi listrik. Yang keempat, menekan tombol on pada fan mesin heat pump test. Yang kelima, menekan tombol on pada kompresor mesin heat pump test. Yang keenam, pastikan aliran refrigeran terhubung dengan baik. 7. Jika mesin kekurangan refrigeran, maka lakukan searching atau pembahan refrigeran. Lalu lihat kembali flow mesin heat pump test. 8. Atur kecepatan fan pada mesin heat pump test pada posisi 1 sampai dengan 3. Yang ke-9, mesin heat pump test siap untuk dilakukan pengambilan data sesuai tabel data yang diberikan oleh dosen masing-masing. Dan yang terakhir, melakukan pencatatan data dan perhitungan data. Berikutnya perhitungan data. Di sini saya hanya mengambil dari kondisi B. 1. Refrigeran R13A. Variabel pengujian. Kondisi B. Speed control 2. Flow water condenser 2,5. T1 26 derajat Celcius. T2 91 derajat Celcius. T3 33 derajat Celcius. T4 23 derajat Celcius.
T5 28 derajat Celcius, T6 35 derajat Celcius, T7 35 derajat Celcius, dan P1 0,7 bar, P2 8,5 bar, dan P3 8,1 bar, P4 ada 0,8 bar, dan F1 1,4 L per menit. Ampere com atau ampere kompresi, yaitu ada 2,55 ampere. L penampang 20 cm M², V udara 7,1 meter per second. Water variabel pengujian dari kondisi B, speed control 2, flow water condenser 2,5, T9 2,6 derajat Celcius, T10 31 derajat Celcius, T11 8,3 derajat Celcius, T12 25,8 derajat Celcius, T13 29,1 derajat Celcius, T14 28,6 derajat Celcius, T15 31 derajat Celcius, T16 31 derajat Celcius, P1 0,9 bar, P2 8,9 bar, P3 8,1 bar, P4 0,9 bar. F1 1,4 L per menit, ampere kompresi 2,53 ampere, L penampang 20 cm M², V udara 6,5 meter per second. Contoh perhitungan pada kondisi B, menghitung nilai M refrigerant. Refrigerant flow F1 sama dengan 2,5 liter per menit, sama dengan 2,5 kali 0,001 meter pangkat 3 per menit. Refrigerant flow sama dengan 0,0025 M/3 per menit, dan hasil sama dengan 0,00041 M3 per second. M refrigerant H kali rho dengan hasil 0,0485 kg per second. Menemukan komponen tiap titik refrigerant dengan menggunakan aplikasi EES untuk refrigerant R134A, dan data hasil praktikum didapatkan data entalpi setiap titik. Dengan titik 1 dengan temperatur 26 derajat Celcius, pressure 1,7 absolut, dan entalpi 276 kJ per kilogram. Dengan titik 2 temperatur 91 derajat Celcius dengan pressure 9,5 absolut dan entalpi 326,3 kJ per kilogram. Titik 3 33 derajat Celcius dengan pressure 9,1 absolut dan entalpi 97,93 kJ per kilogram. Titik 4 temperatur 23 derajat Celcius dengan pressure 1,8 absolut dan entalpi 273,3 kJ per kilogram. Menghitung nilai M water. Refrigerant flow F2 sama dengan 2,5 liter per menit dan dijadikan M/3 per menit dan sama dengan 2,5 kali 0,001 dengan hasil akhir 0,000416 meter pangkat 3 per second. Dengan hasil M water yaitu 0,0413545 kg per second. Berikutnya perhitungan cooling effect atau refrigeration effect.
Dengan cara cooling effect sama dengan H out evap min H out condenser sama dengan H5 dimin dengan H4 sama dengan hasilnya 175,27 kJ per kilogram. Perhitungan heating effect. Dengan cara heating effect sama dengan H output kompresor diminus dengan H output condenser input expansion sama dengan H2A dikurangi H3 dengan hasil heating effect 228,37 kJ per kilogram. Dan selanjutnya ada perhitungan kerja kompresor aktual. W kompresor sama dengan H2 output kompresor dikurangi H1 input kompresor sama dengan 326,3 kJ per kilogram dikurangi 276 kJ per kilogram sama dengan 50,3 kJ per kilogram. Perhitungan kerja kompresor ideal dengan cara Wcom ideal sama dengan H output kompresor dikurangi H input kompresor dengan hasil 43 kJ per kilogram. Mencari Q evaporator dengan cara Q evap sama dengan M refrigerant dikali dalam kurung H5 dikurangi H4 dengan hasil 7,5962 kW. Mencari Q condenser. Q condenser dengan cara M refrigerant dikali dalam kurung H2A dikurangi H3 dengan hasil 9,89755 kW. Mencari W kompresor aktual. W kompresor sama dengan M refrigerant kali H2A min H1 dengan hasil 2,18002 kW. Mencari COP dengan cara COP sama dengan Q evap per W kompresor dengan hasil akhir 3,484493. Dan selanjutnya mencari Q water dengan cara Q water sama dengan M water kali CP dikalikan dengan dalam kurung T10 dikurangi T9 dengan hasil 0,5 kW. Dan berikutnya menghitung efisiensi kondenser sama dengan Q water per Q kondenser dikalikan 100% dengan hasil 5,2%. Data perhitungan seluruh data. Dan ini adalah hasil dari efisiensi, maka dilakukan dengan perhitungan dengan langkah yang sama terhadap kondisi yang lainnya. Dan ini hasil plot dari hasil perhitungan semua kondisi, yaitu kondisi A, dan ada kondisi B, dan ada kondisi C. Dan ini adalah pembahasan hasil perhitungan data. Yang pertama adalah Q evap. Untuk Q evaporator pada semua kondisi yang tertinggi adalah Q evaporator. Pada kondisi A yang disebabkan oleh selisih kondisi antara H5 output HE dan H4 out evap yang besar daripada kondisi B dan kondisi C. Berikutnya Q kondensor. Untuk Q kondensor pada semua kondisi yang tertinggi adalah Q kondensor pada kondisi B yang disebabkan oleh M refrigerant yang tinggi masuk kondensor. Untuk W kompresor. Untuk W kompresor pada semua kondisi yang tertinggi adalah W kompresor pada kondisi B dikarenakan nilai Q kondensor lebih tinggi daripada kondisi A dan kondisi C. Berikutnya ada COP. Untuk efisiensi unit kondensor pada semua kondisi yang tertinggi adalah kondisi A dikarenakan nilai kondensor lebih rendah dibandingkan kondisi A dan kondisi C. Dan ada Q water. Untuk Q water pada semua kondisi yang tertinggi adalah Q water pada kondisi A yang disebabkan oleh M refrigerant yang tinggi daripada kondisi B dan C. Efisiensi kondensor. Untuk efisiensi unit kondensor pada semua kondisi yang tertinggi adalah kondisi A dikarenakan nilai Q kondensor lebih rendah dibandingkan kondisi B dan kondisi C. Dan kesimpulannya dari praktikum heat pump test dapat kita simpulkan bahwa yang pertama ada
Dari analisis yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa efisiensi kondenser pada kondisi A dengan speed control 1 adalah kondisi heat pump tes yang paling tinggi. Yang kedua, dari analisis yang telah dilakukan, didapat kesimpulan bahwa pengaturan speed control pada kesimpulan mesin heat pump tes berpengaruh terhadap nilai COP, kerja kompresor, ki kondensor, dan ki evaporator, serta efisiensi kondensor. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.